Kembali lagi di Lamoda Akademi Indonesia. Lanjut ya, sekarang kita akan membahas tentang pembuatan pola lengan dengan menggunakan sistem sederhana dalam skala 1:4 ya. Nah, di sini seperti yang sama-sama bisa kita lihat ya, untuk pembuatan pola lengan, pertama-tama kita perlu untuk membuat garis datar ya, atau garis horizontal seperti ini. Berikutnya kita akan tentukan satu titik yang akan kita namai titik A ya. Titik tersebut kita akan namai titik A. Jadi tentukan salah satu ujung dari garis tersebut ya, dan akan kita beri nama titik A. Kemudian dari titik A kita akan mencari posisi dari titik B. Nah, untuk formula pencarian jarak dari titik A ke titik B ini adalah lingkar kerung lengan dikurangi 6 cm. Di sini hasil perhitungan formulanya titik A ke B itu jaraknya 34 cm. Jadi di sini dari titik A aku akan ukur ke kanan sepanjang 34 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik B ya. Nah, kemudian dari jarak titik A ke titik B ini kita akan bagi dua sama panjang ya. Kita akan cari titik tengahnya, lalu dari titik tengah tersebut kita akan tarik garis tegak lurus ke atas. Nah, kemudian garis tersebut nanti akan menjadi posisi dari garis titik D ke titik C. Selanjutnya, setelah kita membuat garis tegak lurus di tengah-tengah jarak antara titik A dan titik B itu, kita akan mencari posisi dari titik C dan titik D ya. Kita akan mencari seberapa tinggi kenaikan dari salah satu titik ini ya, baik titik C maupun titik D, dari garis horizontal yang terbentang dari titik A ke titik B ini ya. Nah, untuk mencari jarak dari titik C ke titik D ini berdasarkan formula, jarak dari titik C ke titik D itu adalah tinggi puncak lengan ya. Nah, di sini untuk tinggi puncak lengannya ada 13 cm. Maka dari garis horizontal yang terbentang dari titik A ke B itu kita akan ukur ke atas sepanjang 13 cm ya. Kemudian kita akan tandai dengan menggunakan titik C dan titik D seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Nah, berikutnya di sini dari titik A ke titik C kita hubungkan dengan menggunakan garis lurus ya. Begitu juga dari titik C ke titik D ya. Jadi bentuknya seperti segitiga seperti ini ya. Nah, berikutnya dari titik A ke titik C itu kita akan bagi menjadi 3 bagian sama panjang ya. Jadi jarak dari titik A ke C itu kita hitung terlebih dahulu. Berikutnya kita akan bagi 3 sama panjang ya. Kita akan namai bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 ya. Begitu juga dengan jarak dari titik C ke titik B. Kita bagi 3 bagian sama panjang, lalu kita bagi ya. Lalu kita namai bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Nah, berikutnya di bagian kedua yang ada di garis A ke C itu, di sini aku tandai dengan titik merah itu ya, yang sudah ditunjukkan dengan anak panah itu. Kita bagi dua ya, kita cari tengah-tengahnya, kita tandai di situ. Kemudian kita akan naikkan dan turunkan dari masing-masing bagian tersebut ya, persis seperti yang sudah aku contohkan di video ya, untuk membentuk kerung lengan. Jadi di bagian pertama yang ada di garis AC itu kita turunkan 1 cm ya. Nah, jadi dari bagian pertama ditambah dengan setengah bagian dari bagian kedua itu kita turunkan 1 cm ya di tengah-tengahnya. Lalu kita buat garis cekung seperti ini. Kemudian di bagian dari bagian ketiga yang ada di garis AC itu ya, ditambah dengan setengah dari bagian kedua dari garis AC itu kita naikkan 1,5 cm ya. Jadi cari tengah-tengahnya, lalu dinaikkan 1,5 cm, kemudian dibentuk garis lengkung ke atas seperti ini ya. Jadi untuk bagian pertama tadi kita bentuk garis lengkung ke bawah, kemudian untuk bagian kedua kita bentuk garis lengkung ke atas. Nah, bentuknya seperti ini ya, seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, kemudian untuk bagian yang ada di garis CB, untuk bagian 3 dan juga bagian 2 itu kita naikkan 2 cm ya. Kemudian kita akan gambar garis lengkung naik ke atas. Kemudian untuk bagian 1 kita turunkan setengah cm ya. Kemudian kita gambar dengan menggunakan garis cekung yang cekung ke bawah ya, seperti ini. Jadi
kalau sudah digambar masing-masing garis lengkung dari masing-masing bagian tersebut, dari titik A ke titik C dan juga ke titik B itu dihasilkan garis kerung lengan seperti ini. Untuk garis merah itu adalah kerung lengan untuk pola bagian depan, untuk garis biru itu adalah kerung lengan untuk bagian pola belakang ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini dari titik C kita akan mencari posisi dari titik E ya, atau panjang dari lengan pendek. Nah, di sini panjang dari lengan pendeknya ada 20 cm. Jadi dari titik C itu kita akan ukur ke bawah sepanjang 20 cm ya. Itu menjadi posisi dari titik E. Kemudian dari titik E ini kita akan tarik garis tegak lurus ya ke kanan dan ke kiri seperti ini. Kemudian dari titik E itu kita akan ukur ke kanan dan ke kiri untuk mencari posisi dari titik F dan juga titik G. Rumus untuk mencari jarak dari titik E ke titik F itu sama dengan jarak dari titik E ke titik G ya. Rumusnya yaitu setengah dari lingkar lubang lengan pendek ya, atau lingkar pipa dari lengan pendek ya. Nah, di sini hasil perhitungannya ada 15 cm. Maka di sini dari titik E kita akan ukur ke kanan 15 cm dan juga ke kiri 15 cm, dan itu kita namai sebagai titik F dan juga titik G. Berikutnya kita akan hubungkan dari titik A ke titik F dengan menggunakan garis lurus seperti ini ya, dan juga dari titik B ke titik G. Nah, sekarang kita sudah punya pola dasar dari pola lengan pendek ya. Nah, kemudian untuk membuat lengan panjang di sini kita akan lanjutkan ya proses pembuatan pola lengannya dengan pembuatan pola lengan panjang ya. Mudah saja untuk pembuatan lengan panjang, kita hanya perlu untuk memperpanjang panjang dari pola lengan ini ya. Caranya mudah saja, kita akan ukur dari titik C itu ke bawah sepanjang dari panjang lengan yang diinginkan. Nah, di sini untuk panjang lengan panjang ada 50 cm. Jadi dari titik C kita akan ukur sepanjang 50 cm ke bawah, dan itu akan menjadi posisi dari titik H. Kemudian dari titik H ini kita akan tarik garis tegak lurus ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian kita akan mencari posisi dari titik I dan juga titik J ya. Untuk mencari jarak dari titik H ke titik I dan juga jarak dari titik H ke titik J, berdasarkan formula jarak dari titik H ke titik I itu sama dengan jarak dari titik H ke titik J ya. Rumusnya hampir sama dengan mencari jarak dari titik E ke titik G dan juga jarak dari titik E ke titik F ya. Rumus untuk mencari jarak dari titik H ke titik I sama dengan rumus mencari jarak dari titik H ke titik J. Rumusnya yaitu setengah dari lingkar pipa lengan panjang atau lingkar lubang lengan untuk lengan panjang ya. Nah, di sini hasil dari perhitungannya jarak dari titik H ke titik I dan juga jarak dari titik H ke titik J itu adalah 12 cm. Jadi dari titik H kita akan ukur ke kanan sepanjang 12 cm, itu menjadi posisi dari titik I. Kemudian kita akan ukur dari titik H ini ke kiri sepanjang 12 cm juga ya, dan itu akan menjadi posisi dari titik J. Nah, berikutnya dari titik I ke titik B kita akan hubungkan dengan menggunakan garis lurus seperti ini ya. Kemudian dari titik J ke titik A kita juga akan hubungkan dengan menggunakan titik lurus seperti ini ya. Nah, di sini biasanya ya kalau untuk pembuatan lengan panjang itu kita akan membuat lengannya itu agak sedikit cekung ke area siku ya, agar di bagian siku itu lengannya tidak terlalu kedodoran. Nah, biasanya hal yang sering dilakukan itu adalah mencari titik tengah-tengah antara jarak dari titik C ke titik H. Kita cari tengah-tengahnya ya. Di titik pertengahan tersebut kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke kiri dan ke kanan. Kemudian dari garis lurus yang sudah kita tarik dari titik B ke I dan juga dari titik A ke J, itu kita akan masukkan ke dalam sebesar 1 cm sampai 1,5 cm ya. Kemudian kita akan bentuk garis lengkung seperti yang sudah aku contohkan di video ini ya, dengan menggunakan bantuan dari penggaris panggul ya. Nah, trik ini bisa
memperhalus dan juga memperindah bentuk lengan agar tidak terlalu mengembung dan besar di bagian siku ya, karena ada beberapa orang itu yang memang tidak suka kalau di bagian sikunya itu terlalu besar ya, ingin bentuknya itu lengannya lebih slim fit gitu ya, itu bisa menggunakan teknik ini. Tapi kalau kamu misalnya mau menggunakan garis lurus dari titik B ke I dan juga A ke C, itu pun juga tidak masalah ya. Ini hanya teknik yang sedikit advance saja untuk memperhalus dan mempercantik bentuk dari lengan panjang yang akan kita buat. Jadi seperti itu ya. Itu tadi proses pembuatan pola dasar lengan dengan menggunakan sistem sederhana. Sangat mudah sekali ya untuk diikuti. Nah, lanjut kita akan bahas selanjutnya untuk proses pembuatan pola dasar celana dengan menggunakan sistem sederhana ya. Langsung saja kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita akan lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya. Aku tunggu kamu di video berikutnya.